Hai, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Rabin Yarangga. Jubi update hari ini, Kamis 24 November 2022. Dua OTK tembak warga Borobudur Manokwari dengan senjata laras pendek. Polisi temukan bekas penggunaan merkuri di kolam dulang Wasirawi. 4 pelajar di Merauke menjadi DPO polisi karena diduga terlibat pencurian. Ketua KNPB wilayah Dogiai dibebaskan dengan sejumlah catatan. 2 OTK tembak warga Borobudur Manokwari dengan senjata laras pendek. Seorang warga Borobudur Manokwari berinisial MR ditembak 2 orang yang tidak dikenal saat hendak mencari kayu bakar di Kampung Mandopi, Distrik Manokwari Utara, Rabu 23 November 2022, sekitar pukul 6.30 waktu Papua Barat. Kapolres Manokwari AKBP Parisian Herman Gultom mengatakan MR saat tiba di Kampung Mandopi, ia bertemu dengan 2 orang pria yang ia tidak dikenal. Saat korban berjalan sekitar 3 meter, seorang pria mengeluarkan senapan laras pendek dari tas noken miliknya dan menembaknya ke arah perut. MR kemudian lari menyelamatkan diri. Kondisi MR saat ini masih dalam perawatan intensif oleh tim medis Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Manokwari. Siapa yang bisa gunakan senjata di tempat umum? Polisi harus segera mengungkap kejadian ini. Polisi temukan bekas penggunaan merkuri di kolam dulang Wasirawi. Sejak diamankan oleh polisi pada Selasa kemarin hingga saat ini, dari 46 penambang emas, baru 26 penambang emas ilegal di Wasirawi yang diperiksa oleh penyidik di Polres Manokwari. Kapolres Manokwari AKBP Parisian Herman Gultom mengatakan status para penambang tersebut masih sebagai saksi. Mereka diperiksa oleh penyidik Polres dan Polsek setempat. Gultom mengatakan pemeriksaan ini dilakukan dengan pemetaan terhadap para penambang tersebut, berdasarkan kelompok dan mengungkap siapa yang mempekerjakan mereka selama ini. Para penambang yang saat ini diamankan di Aula Polres memiliki sejumlah peran berbeda. Mereka berperan sebagai pendulang, operator, helper, jaga kas, dan mekanik. Dalam operasi peti yang dipimpin Kapolres Manokwari Jumat pekan lalu, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, beberapa alat berat seperti ekskavator, dompeng, alat dulang alkon, selang, dan genset berhasil disita, kecuali emas. Dalam operasi yang digelar selama 4 hari, polisi menemukan banyak kerusakan lingkungan termasuk penggunaan merkuri di dalam kolam dulang itu. 4 pelajar di Merauke menjadi DPO polisi karena diduga terlibat pencurian. 4 pelajar di kota Merauke masuk dalam pencarian orang Kepolisian Resort Merauke atas dugaan kasus pencurian belasan unit laptop, kamera, handycam, dan perangkat elektronik di SMK Negeri 3 Merauke pada 7 dan 9 November lalu. Keempat pelajar yang dicari polisi ini berinisial O, OW, M, dan B. Sementara 2 pelaku berinisial XL dan AY yang juga pelajar telah berhasil diamankan polisi beserta barang bukti. Sandi mengungkapkan bahwa pencurian tersebut sudah direncanakan sebelumnya. Para pelaku diketahui 2 kali melakukan pencurian di sekolah tersebut dengan cara merusak jendela pada salah satu ruangan. Para pelaku dijerat dengan pasal 363 ayat 2 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun penjara. Selain mengungkap kasus pencurian di SMK Negeri 3, Kepolisian Resort Merauke juga menyingkap kasus pencurian 5 unit laptop di SMK Antonius Merauke. Kasus ini juga melibatkan 6 pelajar yang kini telah mendekam di sel tahanan Mapolres Merauke. Ketua KNPB Dogiai dibebaskan dengan sejumlah catatan. Ketua Komite Nasional Papua Barat di wilayah Dogiai, Saugas Go, telah dibebaskan oleh Polres Dogiai setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terkait kerusuhan di Kebo dan Manomani pada Sabtu dan Minggu, 12 dan 13 November lalu. Hasil klarifikasi, Saugas menyatakan dirinya tidak terlibat dalam kasus kerusuhan itu. Jemput Saugas di Kampung Mawa,
setelah Saugas mengabaikan pemanggilan dari Polres Dogiay. Kami berharap Polres Dogiay segera dapat mengungkap apa yang sebenarnya terjadi saat kerusuhan Dogiay. Demikian Jubi update hari ini. Sampai jumpa lagi. Salam.